lagi dari channelnya AutoFam TV. Nah, kali ini AutoFam lagi punya ready stock BMW seri X. Nah, kali ini kita ada X1 tahun 2018. Ini tipe yang paling tinggi, ada sunroof dan moonroofnya. Buat teman-teman yang penasaran dengan review kali ini, stay tune dulu, jangan kemana-mana, dukung dulu dari channelnya AutoFam TV ya. Caranya kalian tinggal klik tombol like, comment, share, dan subscribe yang ada di bagian bawah sini. Oke, kita langsung review untuk eksteriornya ya. Oke guys, nah langsung aja sekarang kita mau review di bagian eksteriornya dulu. Nah, untuk tampilan dari X1 2018 ini dia sudah dengan new model, artinya dia untuk bumpernya ini dia sudah yang tinggi, bukan yang bumper yang rendah lagi. Untuk kuncinya pun dia sudah ganti ya guys, jadi seperti ini. Jadi kuncinya seperti new model BMW seri 5 gitu ya, seri 3 terbaru juga. Untuk dari kuncinya ini terdiri dari unlock, lock, dan juga untuk open dari bagasinya, karena ini dia sudah ditambahi dengan yang namanya power back door gitu ya, jadi otomatis untuk tutupnya. Kita bahas dulu untuk bagian grillnya. Nah, di sini grillnya dia menggunakan grill baru ya, teman-teman bisa lihat, dan lumayan besar. Oke guys, untuk di bagian tengahnya di sini dia ada emblem dari BMW-nya. Nah, kita langsung lanjut untuk di bagian lampunya. Untuk lampunya ini dengan tahun 2018 dia sudah new model ya teman-teman. Di bagian ring light-nya ini juga sudah LED. Lalu untuk fog lamp-nya ini dia sudah LED juga ya teman-teman. Untuk di bagian bumper bawahnya ini kalian bisa lihat tampilan modelnya seperti ini ya, jadi zigzag. Untuk fog lamp-nya ini bukan fog lamp ya, ini lampu dari lampu jauhnya juga. Fog lamp-nya dia nggak ada, jadi ini kosong aja, ujung kanan ujung kiri tidak punya fog lamp gitu ya. Oke, kita langsung lanjut untuk di bagian bodi sampingnya. Di sini bannya dia menggunakan mereknya Bridgestone RFT ya, run flat tire. Di sebelah sini masih bawaan aslinya. Untuk ukurannya di 225/50, ringnya 18, dan tahunnya sendiri ini dia di 2018. Jadi ini masih bawaan orinya, masih bawaan aslinya, belum ada perubahan ya. Untuk spionnya ini dia retract, kalau misalnya kita tekan tombol di bagian interior nanti dia bisa otomatis auto retract, tapi kalau untuk dikunci atau di close dia tidak auto retract seperti itu ya. Lanjut untuk di bagian talang airnya, BMW X1 ini dia tidak punya talang air, jadi diganti dengan list silver. Dan di bagian atasnya ini ada roof railsnya, biasanya untuk kita taruh barang-barang kalau misalnya mau berpergian jauh. Tapi untuk mobil BMW biasanya jarang sih orang untuk taruh barang di bagian roof rails atas ya. Dan nggak lupa juga di bagian bawah pintu ada emblem S-Drive 18i ya, 1.8i. Oke. Handle pintunya ini posisi kita close ya. Nah, kalau misalnya mendekatkan dia langsung kena sensornya, dia otomatis terbuka seperti itu. Sekarang kita lanjut review di bagian belakang. Oke, untuk di bagian belakang, di bagian atasnya dulu kita mau bahas. Di sini ada shark fin-nya, dan untuk di bagian lampunya, stop lamp-nya ini dia sudah new model dan sudah LED yang pastinya ya, seperti ini tampilannya. Lalu kamera mundurnya dia ada di bagian bawah sini teman-teman, ada emblem dari logo BMW lagi, dan emblem X1 di sebelah sini. Oke, untuk di bagian bumper bawahnya ini semua plastik ya, warna hitam doff ini adalah plastik. Sekarang kita mau langsung buka aja untuk bagasinya dengan cara klik tombol di bagian ketiga. Oke guys, nah untuk di bagian bagasinya dia secara otomatis dia sudah bisa terbuka dan tertutup, artinya dia sudah power back door. Nah, untuk di bagian belakangnya ini dia ada segitiganya. Lalu untuk di bagian bagasinya tampilannya seperti ini. Jadi teman-teman kalau mau kalian taruh barang bisa lumayan besar dan lumayan banyak ya, karena space-nya lumayan. Nah, untuk tombol samping kanan dan kiri ini apa? Ini untuk menurunkan kursi yang ada di penumpang ya guys, seperti ini. Nah, sebelah kiri juga. Oke, jadi dia bisa langsung otomatis turun, tapi tidak bisa rata ya. Jadi kurang lebih seperti ini aja tampilannya untuk di bagian kursi penumpang ya, di bagian tengah. Oke, lanjut untuk di bagian bawah bagasi. Karena ban ini sudah run flat tire atau RFT, jadi dia tidak punya ban serep.
Ini hanya ada untuk dari first aid kitnya. Nah, untuk dari first aid kitnya, lalu kuncinya ada di mana? Nah, ini ya guys yang tersembunyi. 2018 hanya menyediakan towing dan kunci bintang untuk kunci roda ya. Hanya 2 jenis ini saja. Oke guys, langsung aja kita review untuk di bagian interiornya. Dan kita mau lihat kelengkapan apa aja yang ada di X1 2018. Check it out. Oke guys, nah untuk di bagian interiornya sekarang kita mau langsung bahas aja. Untuk dari X1 secara keseluruhan teman-teman bisa lihat ya dashboardnya ini. Dia sudah soft touch dan ini dia ada aksen dari wooden panelnya. Di bagian bawahnya ini ditambah dengan dashboardnya yang warnanya coklat atau brown ya. Dari head unitnya sendiri ini dia normal X1 seperti ini, jadi tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, dan juga dia sudah touchscreen. Nah ini enak banget ya kalau udah touchscreen. Ada apa aja, ada communication, ini navigasinya. Navigasinya ini hidup ya guys, jadi ini Mel lagi di Megado Square, ini semuanya on. Kita ke home lagi, ada connected drive, ada media atau radio. Ini bisa kalian connect ke Bluetooth, USB, nah ini juga bisa. Next, ini ada My Vehicle dan notification kalau kalian connect ke Bluetooth. My Vehicle ini, kalau teman-teman mau lihat status dari si BMW X1 tersebut, bagaimana kondisinya, engine oilnya levelnya oke. Lalu untuk di bagian cek kontrolnya, apakah ada yang error, ternyata tidak, hanya door open. Dan untuk service historinya bisa langsung kalian lihat di sebelah sini. Dia dari 1 km sampai ke 29 km. Nah, ini di bulan 1 ya, di bulan 1 tanggal 5 2022. Jadi dia terakhir service di 29.000 seperti itu. Kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut, silakan langsung datang aja ya ke showroomnya Autofam. Nah, untuk di bagian kursinya, ini dia juga sudah elektrik di bagian sebelah driver maupun di kursi penumpang. Ini dia semua sudah ada elektriknya ya. Jadi tinggal kalian atur mau lebih tinggi, mau lebih bersantai. Nah, ini bisa. Jadi senyaman teman-teman. Lalu untuk di bagian setirnya ini dia sudah dilapisi kulit dan ada logo BMW, plus ada pengaturan ya untuk mode, untuk volume. Nah ini bisa voice over juga, kalau kalian connect ke Bluetooth ini bisa langsung connect ya. Untuk dari kilometernya sendiri saat ini ada di 35.327 ya kilometer asli. Jadi Autofam menjamin mobil yang dijual kilometernya asli, tidak bekas tabrak dan tidak bekas banjir. Lalu pengaturan dari automatic lampnya ada di sebelah kanan ya untuk dari BMW. Ini pengaturan lampu. Terus untuk sein kanan kirinya kalian menggunakan yang posisi di sebelah kiri. Jadi kebalikannya ya lampu jauhnya. Lalu untuk di bagian teleskopiknya, nah ini masih manual ya. Jadi belum yang elektrik teleskopik. Jadi ini masih manual di sebelah sini. Lanjut untuk di bagian lock unlock kabinnya ada di sebelah kiri kanan ya. Oke, terus untuk teman-teman kalau misalnya pengen taruh minuman atau cup holder, posisinya ada di bagian bawah sini ya. Ini teman-teman bisa lihat ya, kuncinya ini tidak perlu dicolok karena sudah start stop engine. Ini cup holder dan ini untuk kalian taruh sesuatu atau barang bisa di sebelah sini. Ada ini ya, tempat charge juga di bagian bawah sini, jadi tersembunyi. Kita close saja. Nah, jadi dia dibagi menjadi 2 bagian ya untuk dari cup holdernya. Oke, seperti ini. Lanjut untuk di bagian dashboard yang di atasnya, tadi kita sudah bahas dari head unit. Di bagian bawahnya ini dia lampu hazardnya, jadi segitiga juga ikut menyala. AC-nya ada 4 buah di bagian depan. Dengan pengaturannya ini dia sudah dual zone ya. Jadi kanan kirinya kita berbeda, kalau bisa disamakan saja ke 16 derajat. Untuk fan-nya di bagian bawah sini, sign-nya bisa kalian atur juga. Kalau misalnya teman-teman pengen denger radio atau suara, bisa langsung tinggal diputar di sebelah sini. Ya. Ini langsung aja kita putar kalau misalnya kita connect ke medianya. Kita contoh. Nah. Ya, seperti itu ya. Bisa melalui bagian sebelah sini atau di bagian kontrol setirnya juga. Untuk dari 1, 2, 3 ini adalah biasanya untuk dari channelnya ya, bisa kalian klik. Tapi ini hanya contoh saja ya teman-teman. Oke.
Next, untuk di bagian bawahnya ini ada control pad. Control pad itu apa? Ini sama ya fungsinya untuk kita connect ke bagian head unit. Jadi ini kita tinggal geser aja. Kita mau kemana? Tinggal kalian klik ke menu, media, communication, map, navigasi atau back. Ini bisa kalian ikuti ya. Jadi sesuai dengan kenyamanan teman-teman semua. Oke, kita langsung next ya. Untuk di bagian transmisinya, ini dia sudah otomatis dengan juga parking brake-nya sudah menggunakan yang tinggal kalian klik satu kali atau ditekan satu kali saja ya. Lalu kita tinggal mainkan transmisinya. Untuk di bagian mode dari mobil tersebut, ini dia ada mode Eco Pro. Ini tampilannya seperti ini. Ada juga yang sport, comfort, baru sport ya. Jadi warnanya merah. Ini comfort. Biasanya sih kita pakainya yang Eco Pro aja ya guys. Jadi lebih hemat. Terus untuk di bagian box kecil ini biasanya buat kita taruh handphone kecil ya, karena tempatnya kurang efisien. Terus juga ini bisa kita naik turunkan. Tuh, buat kalian taruh barang sesuatu di bagian bawah sini. Jadi bisa dengan dua cara. Nah, kalian mau seberapa tinggi? Biasanya segini maksimal. Sekalian buat armrest juga sih ya teman-teman untuk di bagian box bawah ini. Oh iya, kursi di bagian depan ini bisa kalian majuin ya bawahnya. Nah, kalau misalnya mau lebih panjang bisa kalian majukan. Kalau misalnya tidak ini tinggal dimundurkan saja. Oke. Yang terakhir dashboard yang di bagian bawah ini, nah, bukanya juga masih aman ya, tidak kencang. Buku-bukunya saat ini yang kita dapatkan ada buku panduan dengan informasi dari warantinya itu sendiri. Jadi hanya dapat buku manual. Karena buku servisnya tidak perlu ya sebenarnya. Mobil Eropa semua bisa kelihatan dari mobilnya langsung. Jadi sangat-sangat aman dan efisiensi juga. Oke, yang di bagian atas ini dia ada sun visornya. Sun visornya dia juga ada dua buah lampu ya. Lampunya juga ini masih yang halogen. Oke, untuk di bagian tengahnya pun sama. Ini untuk lampu baca tengah. Dan sekarang kita mau cobain kalau teman-teman mau lihat untuk di bagian sunroofnya. Nah, ini mau sekali klik aja. Untuk buka dari kanvasnya dulu ya. Oke. Ini namanya sunroof plus moonroof. Oke. Kita langsung buka untuk dari sunroofnya. Nah, sunroof bisa terbuka, jadi kacanya bisa terbuka seperti ini, dan kita bisa kalau misalnya pengen ke atas dada-dada, nah ini bisa banget ya. Oke, ini bisa sampai hold seperti ini. Tidak bisa sampai kebuka sampai belakang ya. Jadi ini namanya sunroof plus moonroof. Bisa terbuka dan salah satunya tertutup. Kemudian kita coba lock lagi, dan ini elektriknya masih berfungsi dengan baik ya teman-teman. Tidak ada yang rusak atau tidak ada pun yang macet sama sekali. Dan kemudian ditutup dengan kanvasnya. Oke, untuk di bagian sunroof moonroofnya sudah. Sekarang kita mau langsung ke bagian terakhir, yaitu di bagian kursi penumpang. Kita akan bahas sekalian untuk penutupannya juga. Oke, kita langsung lanjut. Oke, untuk di kursi bagian penumpang belakang, nah ini di bagian terakhir ya. Untuk dari kursi penumpangnya sebenarnya kalian bisa lihat untuk dari legroomnya ini juga sangat nyaman. Headroomnya juga masih tinggi banget ya, karena dia ada kanvas ataupun sunroof moonroofnya, jadi tidak sampai mentok. Untuk di bagian sebelah kanan dan sebelah kiri Mel, ini dia ada lampu bacanya masing-masing kursi. Jadi kita kalau sambil baca, kita butuh lampu penerang. Nah ini ada fungsinya. Dan untuk di bagian interior Exxon ini dia juga punya ambient light ya teman-teman. Tapi ini kurang kelihatan ya warnanya, kurang nyala. Warnanya di orange ini. Jadi sampai menyeluruh ke depan. Kalau teman-teman biasanya ke mall gitu ya, kita ke lantai yang lumayan gelap gitu, posisinya sudah gelap. Nah ini dia ambient light-nya akan terlihat menyala nanti posisinya seperti itu ya. Kalau terang begini kurang kelihatan. Lanjut untuk kursinya ini warnanya di brown, jadi benar-benar sangat bikin comfy sekali. Ditambah ada kursi penengahnya juga atau namanya armrest, dan dua buah cup holder di bagian bawah sini. Kalau teman-teman misalnya di bagian belakang ada 3 orang, ini tinggal dinaikkan saja, jadi bisa muat untuk sampai ke 3 orang karena pembatas di bawah ini tidak terlalu tinggi ya, jadi masih bisa nyaman untuk kursi di bagian penumpangnya. Ada juga 2 buah AC dan tempat charge 1 buah di bagian bawah sini.
Oke, untuk di bagian depan kita juga ini ada jaring-jaring untuk kita taruh barang atau sesuatu yang nanti mau kalian masukkan di sebelah sana. Untuk kursi bagian penumpang belakang sebenarnya tidak terlalu banyak yang Mel bahas ya, karena ya lebih nyaman atau lebih banyak dari part-part fungsionalnya tuh ada di bagian kursi depan sebenarnya ya. Jadi sekian dulu untuk review dari BMW X1 18i ya untuk tahun 2018. Kilometernya baru berjalan di 35.000 aja. Nah teman-teman, kalau misalnya pengen tahu harganya Autofam buka berapa, kita buka di 500 jutaan rupiah. Harga pastinya langsung bisa cek aja di websitenya Autofam yang ada di bagian bawah sini di www.autofam.net, atau bisa juga langsung telepon aja ke salesnya atau telepon ke nomor Mel boleh di 0813894 kali 077, nomornya juga di bagian bawah sini. Nanti deskripsinya ada dicantumkan juga untuk dari nomor dan websitenya dan spesifikasi lengkapnya dari bagian bawah sini. Alamatnya Autofam sekarang Mel akan kasih tahu, kita ada 2 tempat, ada di Mangga 2 Square dan ada di Cibubur. Alamat lengkapnya juga ada di deskripsi. Untuk teman-teman jangan lupa untuk follow dari TikToknya Autofam di Autofam TV, untuk follow Instagramnya Autofam di autofam_marketing dan juga autofam_cibubur ya. Bisa kalian follow, dan follow di Instagramnya Mel di @melisa_autofam. Nanti kalian akan lihat dari foto-foto mobil terbaru yang nanti kita punya ready stocknya, silahkan langsung kepoin aja. Nah untuk teman-teman, mobil yang kalian beli di Autofam kita sudah jaminkan bahwa mobil ini tidak bekas tabrak, tidak bekas banjir, dan kilometernya pasti asli. Silahkan langsung datang dan kunjungin aja ke showroomnya Autofam untuk tanya-tanya lebih lanjut ya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk review dari BMW X1 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam review. Sampai jumpa lagi sama Mel di review Autofam TV selanjutnya. Dadah!